Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan ciri karakteristik matahari, bumi, bulan, dan perhitungan kalender. Saya Rani Syawalia sebagai presentator pertama akan menyampaikan materi. Ciri-ciri karakteristik ukuran lapisan matahari, bumi, dan bulan. Pertama, matahari. Matahari adalah salah satu bintang dan menjadi pusat tata surya. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Matahari terdiri atas gas hidrogen dan helium. Ciri-ciri matahari sebagai berikut. Pertama, berbentuk bola gas yang bercahaya. Kedua, suhu di permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius. Ketiga, suhu inti matahari sekitar 15 juta derajat Celcius. Keempat, memiliki gravitasi yang sangat besar. Kelima, diameter sekitar 109 kali diameter bumi. Keenam, jarak dengan bumi kira-kira 150 juta kilometer. Ketujuh, bintang yang terdekat dengan bumi. 8. Energi dari inti matahari dilepaskan sebagai panas dan cahaya. Adapun matahari ini memiliki karakteristik diantaranya sebagai berikut. Pertama, lidah api matahari, prominensa. Lidah api matahari itu menyerupai lidah api yang sangat besar, serta terang. Lidah api tersebut mencuat dari permukaan berbentuk seperti lidah dengan gerakan mengelilingi lob. Bintik matahari. Pada matahari juga terdapat satu ciri khas, ialah granula-granula yang berbentuk cembung dengan ukuran kecil. Granula-granula ini terdapat suatu dipositiper dengan jumlah yang tak terhitung banyaknya. Granula-granula ini disebut juga dengan bintik matahari. Bintik matahari tersebut terbentuk disebabkan karena adanya medan-medan yang menembus fotosfer. Yang ketiga, angin matahari. Angin matahari ini adalah suatu aliran partikel-partikel yang dikeluarkan dari atas atmosfer matahari yang pergerakannya ini menjangkau seluruh tata surya. Partikel ini mempunyai kandungan energi yang sangat tinggi, namun pergerakannya itu keluar dari medan gravitasi matahari dengan kecepatan yang tinggi juga. Bukti adanya angin matahari yang bisa atau dapat terlihat dari bumi ialah adanya badai-badai geomagnetik yang berenergi tinggi. Keempat, badai matahari. Di matahari juga terjadi sebuah badai. Badai matahari tersebut akan terjadi apabila ada pelepasan tiba-tiba energi magnetik yang terbentuk di atmosfer matahari. Kemudian ukuran matahari. Ukuran matahari adalah berbentuk bola gas yang besar, diameternya 1.400.000 km dan volume matahari 1,44 10⁻³ cm3. Lapisan matahari terdiri dari inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang pertama, inti. Suhu inti sebesar 1,5 kali 10⁻⁷ kalor. Inti disebut juga lapisan radiatif, berada di bagian dalam atau pusat matahari. Suhunya antara 10 juta derajat Celcius. Di tempat ini terjadi reaksi nuklir atau reaksi inti hidrogen helium. Energi yang dipancarkan keluar dari permukaan matahari dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kedua, fotosfer. Suhu fotosfer mencapai 5.700 kalor. Fotosfer disebut juga lapisan cahaya dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Cahaya yang dipancarkan fotosfer sangat kuat. Cahaya dari fotosfer inilah yang sampai ke bumi. Fotosfer terdiri atas gas. Fotosfer merupakan lapisan permukaan matahari. Suhu di fotosfer 6.000 derajat Celcius. Warnanya putih menyilaukan. Selanjutnya yang ketiga, kromosfer. Suhu kromosfer mencapai 10.000 kalor. Kromosfer disebut juga lapisan bawah atmosfer matahari. Sinar kromosfer tidak seterang fotosfer.
Warnanya merah lemah, dipancarkan oleh atom-atom hidrogen. Tebal kromosfer 10.000 km. Kromosfer sering memunculkan lidah api. Suhu kromosfer 5.000 derajat Celcius, tetapi semakin keluar suhu kromosfer bisa mencapai 20.000 derajat Celcius. Selanjutnya keempat, korona. Suhu korona mencapai 2 kali 10⁻⁶ kalor. Korona disebut juga mahkota, merupakan lapisan atmosfer matahari yang paling kuat. Bentuk korona berubah-ubah. Suhu korona 1 juta derajat Celcius. Warnanya putih keabu-abuan. Korona terdiri dari gas-gas terionisasi. Koronograf ialah alat untuk membuat gerhana matahari buatan sehingga dapat dipakai untuk melihat korona. Yang kedua, bumi. Bumi memiliki 3 bahan yang amat penting bagi kehidupan, yaitu zat asam, air, dan makanan. Tidak seperti di planet lain, bumi selalu memperbaharui bahan yang amat penting ini. Ciri-ciri bumi sebagai berikut. Yang pertama, bumi mempunyai jarak dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Kedua, waktu rotasinya adalah 24 jam dan waktu revolusinya 360 hari. Ketiga, suhu rata-rata bumi sebenarnya adalah 15 derajat Celcius, tetapi terasa lebih panas, yakni 33 derajat Celcius. Adapun bumi ini memiliki karakteristiknya antara lain sebagai berikut. Pertama, memiliki warna biru kehijauan. Kedua, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Ketiga, planet paling padat dalam tata surya. Keempat, bumi terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lainnya. Kelima, permukaan bumi terdiri dari 70% perairan. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surat Fussilat ayat 12. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-samaa dunya bimasabiha wa hifdha. Dzalika taqdirul azizil alim. Artinya, maka dia menjadikannya 7 langit dan 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam tafsir Al-Misbah di sini Allah itu menyempurnakan langit menjadi 7 pada 2 hari berikutnya. Setiap hari dilengkapi dengan benda-benda yang disediakan untuk itu dan sesuai dengan kebijaksanaannya. Kemudian yang Quran surat Al-Imran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Artinya, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab batas. Dalam tafsir Al-Misbah di sini Allah menciptakan hukum sebab akibat yang Allah tetapkan. Allah yang memutuskan untuk memasukkan sebagian waktu malam ke dalam waktu siang, yang membuat siang menjadi lebih panjang, dan memasukkan sebagian waktu siang ke dalam waktu malam yang membuat malam menjadi lebih panjang. Baiklah, sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama rotasi, yang kedua revolusi, dan yang ketiga ialah bulan bersama bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Yang pertama rotasi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada
ke timur. Satu kali berotasi memerlukan waktu yang sama dengan satu kali revolusinya mengelilingi bumi. Terus selanjutnya revolusi bulan. Revolusi bulan ialah peredaran bulan mengelilingi bumi dari satu arah, barat ke timur. Satu kali penuh revolusi bulan memerlukan waktu rata-rata 27 hari, 7 jam, 43 menit, 12 detik. Yang ketiga, bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Bulan dalam mengelilingi bumi itu tidak beredar dalam satu lingkaran penuh, akan tetapi menyerupai lingkaran berpilin, yang artinya titik awal pada saat bulan bergerak mengitari bumi tidak bertemu dengan titik akhirnya. Selanjutnya, kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah berasal dari dua kata, yaitu kalender dan Hijriyah. Kalender sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yang sama dengan penanggalan, almanak, takwim, dan tarikh. Sedangkan istilah Hijriyah itu berasal dari bahasa Arab hajaro yuhajiru hajaron, yang negeri lain atau berhijrah. Karena penamaan Hijriyah ini mengacu pada perhitungan tahun pertama yang dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalender Hijriyah itu ialah sebuah penanggalan Islam yang menggunakan sistem peredaran bulan yang awal bulannya posisi hilal di atas ufuk setelah matahari tenggelam dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nama-nama bulan Hijriyah ada 12. Yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Selanjutnya ialah proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan itu terjadi jika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi jika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan itu ada gerhana bulan sebagian dan ada gerhana bulan total. Selanjutnya gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi apabila bulan menutupi piringan matahari sehingga bumi tidak memperoleh cahaya matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari, posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Jadi bumi mendapatkan cahaya matahari karena tertutupi oleh bulan tadi. Angin darat dan angin laut. Pertama, angin darat. Angin darat terjadi ketika malam hari. Energi panas yang diserap permukaan bumi sepanjang hari akan dilepaskan lebih cepat oleh daratan atau udara dingin. Angin darat ini digunakan nelayan untuk berangkat ke laut. Selanjutnya, angin laut. Angin laut terjadi ketika pada pagi menjelang sore hari, daratan menyerap energi panas lebih cepat dari lautan sehingga suhu udara di darat lebih panas daripada di laut. Angin laut ini dimanfaatkan petani untuk kembali pulang ke daratan. Terus selanjutnya proses terjadinya siang dan malam serta gerak semu harian matahari. Proses terjadinya siang dan malam itu akibat dari rotasi bumi. Saat bumi berotasi, bagian bumi yang terkena sinar matahari itu akan mengalami siang, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari itu akan mengalami malam. Harian matahari. Gerak semu harian matahari merupakan fenomena alam di mana matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, seperti matahari selalu berjalan ke arah barat. Selanjutnya itu proses pergantian musim dan gerak semu tahunan matahari. Proses pergantian musim. Terjadinya pergeseran matahari juga dapat mengakibatkan perubahan musim. Pergantian musim. Terjadinya pergeseran matahari juga dapat mengakibatkan perubahan musim. Contohnya, di daerah tropis mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan itu ada 4 musim. Ada musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim hujan. Gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari yaitu matahari seolah-olah tepat berada di daerah khatulistiwa pada tanggal 21 Maret. Kemudian
matahari seolah-olah bergerak ke arah utara. Pada 22 Juni, matahari seolah-olah bergerak kembali ke Khatulistiwa. Sedangkan pada tanggal 23 September, matahari seolah-olah berada di daerah Khatulistiwa dan matahari seolah-olah bergerak ke selatan. Sedangkan pada tanggal 23 Desember, matahari akan kembali bergerak menuju Khatulistiwa. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.